Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cekron Sani Perezi dengan NPM 2435106632 dari kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pemrograman web yang berjudul Sistem Absensi Mahasiswa berbasis QR Code dinamis dengan verifikasi selfie. Sistem ini dirancang untuk mengurangi praktik titip absen dengan memanfaatkan kode QR yang selalu berubah secara otomatis serta verifikasi selfie secara real time. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Saat ini, proses absensi masih banyak menggunakan tanda tangan manual atau panggilan nama. Cara ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan masih memungkinkan terjadinya titip absen. Kemudian muncul absensi menggunakan kode QR juga. Namun kode QR tersebut bersifat statis. Nah, mahasiswa dapat melakukan screenshot lalu mengirimkannya pada teman yang tidak hadir. Oleh karena itu, saya mengembangkan konsep kode QR dinamis yang akan berubah setiap 5-15 detik. Selain itu, setelah kode QR berhasil di-scan, mahasiswa juga diwajibkan mengambil foto selfie secara langsung agar sistem dapat memastikan bahwa orang melakukan absensi itu benar-benar hadir di kelas. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mencegah praktik titip absen melalui screenshot kode QR. Yang kedua, bagaimana memastikan mahasiswa itu benar-benar hadir secara fisik. Yang ketiga, bagaimana membuat sistem berbasis web yang memudahkan dosen dalam membuka sisi absensi serta melihat rekap secara real time. Dan yang terakhir, bagaimana mengakomodasi mahasiswa yang memang berhalangan hadir karena sakit atau izin. Selanjutnya, tujuan project. Nah, tujuan dari project ini adalah yang pertama, mengembangkan sistem absensi berbasis web yang lebih aman. Yang kedua, menerapkan validasi kehadiran fisik mahasiswa pada waktu perkuliahan yang tepat. Yang ketiga, merancang sistem yang memudahkan dosen mengolah, memantau, dan merekap absensi secara otomatis. Yang keempat, menyediakan fitur pengajuan izin atau sakit tanpa proses scan kode QR dan selfie. Nah, terdapat batasan masalah. Nah, agar penelitian lebih terarah, terdapat beberapa batasan. Yang pertama, sistem ini hanya digunakan mahasiswa dan dosen sebagai admin pengolah sesi. Yang kedua, pengguna diasumsikan telah memiliki akun terdaftar. Jika belum terdaftar, registrasi mandiri. Yang ketiga, verifikasi selfie hanya sebagai bukti atau dokumentasi. Nah, sistem ini belum menerapkan face menggunakan AI gitu. Yang keempat, belum terintegrasi atau belum terkoneksi dengan sikat kampus, masih berupa prototipe. Yang kelima, perangkat mahasiswa adalah smartphone, yaitu HP, handphone dengan berkamera dan koneksi internet. Yang keenam, durasi refresh kode QR itu dapat dikonfigurasi dosen. Nah, defaultnya itu dari 5-15 detik. Dan yang terakhir, untuk pengajuan izin atau sakit dengan form sederhana tanpa unggah surat pendukung.
Selanjutnya, tujuan umum dan manfaat. Nah, secara umum, sistem ini bertujuan menciptakan proses absensi yang lebih aman, akurat, dan efisien. Bagi mahasiswa, proses absensi ini menjadi lebih cepat, praktis, dan adil karena semua mahasiswa harus hadir secara langsung. Sedangkan bagi dosen, sistem ini mempermudah pengelolaan kehadiran tanpa harus memanggil nama satu persatu. Selain itu, rekap absensi dapat diperoleh secara otomatis sehingga mengurangi human error. Selanjutnya, konsep sistem. Nah, saya akan menjelaskan alur sistemnya. Pertama, dosen membuka sesi absensi dari dashboard, dan selanjutnya sistem itu akan membuat token unik dan menampilkan sebagai kode QR. Nah, kode QR tersebut akan otomatis meng-refresh atau perbarui tiap 5-15 detik menggunakan WebSocket. Selanjutnya, mahasiswa akan meng-scan kode tersebut menggunakan kamera smartphone. Nah, setelah sistem memvalidasi token masih berlaku atau sesi aktif. Selanjutnya, jika token itu valid, mahasiswa akan mengambil foto selfie secara real time. Terus data absensi itu dapat seperti identitas mahasiswa, waktu absensi, status, dan selfie akan disimpan ke database. Terakhir, dosen dapat memantau hasil absensi secara real time dan menutup sesi kapan saja. Selanjutnya, di konsep sistem di alur izin atau sakit. Nah, selain hadir melalui kode QR, sistem juga menyediakan fitur izin dan sakit. Mahasiswa cukup membuka menu pengajuan izin atau sakit, memilih jenis pengajuan, lalu mengisi alasan singkat. Terus, pengajuan tersebut masuk ke dashboard dosen dengan status menunggu verifikasi. Apabila disetujui, status mahasiswa berubah menjadi izin atau sakit. Nah, jika ditolak, mahasiswa tidak mengajukan apapun, maka statusnya menjadi alpha. Selanjutnya, analisis database. Nah, pada bagian database ini digunakan sistem relasional yang terdiri dari 7 tabel utama. Yang pertama, tabel user, yaitu menyimpan data akun pengguna. Terus ada tabel mata kuliah, menyimpan informasi mata kuliah. Terus ada tabel jadwal kelas, yaitu berisi jadwal perkuliahan. Dan tabel sesi absensi, yaitu menyimpan data setiap sesi absensi. Terus ada tabel token QR, yaitu menyimpan riwayat token yang terus diperbarui. Selanjutnya tabel absensi, yaitu menyimpan seluruh data kehadiran mahasiswa. Dan ada tabel pengajuan izin, yaitu menyimpan data pengajuan izin maupun sakit. Nah, di sini ada relasi antar tabel. Nah, relasi database ini dimulai dari dosen yang memiliki beberapa mata kuliah. Nah, setiap mata kuliah memiliki beberapa jadwal. Setiap jadwal memiliki beberapa sesi absensi. Setiap sesi menghasilkan banyak token QR serta data absensi mahasiswa. Sedangkan setiap mahasiswa dapat memiliki banyak data absensi dan juga beberapa pengajuan izin pada sesi yang berbeda. Nah, di sini ada ERD-nya. Nah, di sini terdapat tabel user, yaitu ada ID dengan variabel integer dengan primary key, ada nama,
variabel varchar, dan juga NIM dan juga NIP, dan juga ada email, password, role, foto profil, dan created ad. Nah, di sini nih variabelnya. Nah, label user ini bisa mengampu mata kuliah yang terdiri dari ID sebagai variabel integer dengan primary key, kode MK, variabel varchar, nama MK, dan dosen ID dengan foreign key SKS. Nah, tadi tabel user dapat mengampu mata kuliah, dan tabel user ini dapat mendaftar enrollment. Nah, jadi user di enrollment ini terdapat ID, ada mata kuliah ID dan mahasiswa ID. Nah, ID ini sebagai primary key, mata kuliah ID ini sebagai foreign key yang dapat di sini mata kuliah ini, dan mahasiswa ID sebagai foreign key. Terus tabel user dapat melakukan absensi. Nah, di sini terdapat variabelnya, dan ada ID, sesi ID, mahasiswa ID, waktu absen, foto selfie, status kehadiran, dan lokasi. Selanjutnya, tabel user ini dapat mengajukan pengajuan izin. Nah, di sini terdapat variabelnya, dan ada ID, sesi ID, mahasiswa ID, jenis izin, keterangan, status verifikasi, dan tanggal pengajuan. Dan mata kuliah ini dapat diambil di enrollment, dan mata kuliah dapat memiliki jadwal kelas. Dan di sini ada variabelnya, dan ada ID mata kuliah ID, dan juga ada hari, jam mulai, jam selesai, dan ruangan. Terus jadwal kelas ini dapat membuka sesi absensi, yaitu ada ID, variabel integer, jadwal ID, variabel integer dengan foreign key, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, durasi refresh QR, toleransi terlambat menit, dan status sesi. Nah, sesi absensi ini dapat memiliki pengajuan izin di tabel pengajuan izin, dan sesi absensi ini dapat menghasilkan token QR, yaitu ada ID, sesi ID, token, dibuat pada dan berlaku hingga. Dan selanjutnya, tabel sesi absensi ini dapat memiliki absensi di tabel absensi ini. Nah, selanjutnya ada floaternya. Nah, yang pertama yaitu mulai. Selanjutnya membuka halaman login. Nah, nanti di situ akan ditanyakan sudah punya akun. Nah, jika belum, maka akan mengisi form registrasi. Setelah mengisi registrasi, nah, data itu akan disimpan akun baru ke database. Nah, selanjutnya akan kembali ke login. Nah, nanti akan ditanyakan lagi jika sudah punya akun, maka sudah. Dia akan menginput email dan password. Selanjutnya akan credential valid. Nah, jika tidak, menampilkan pesan error. Jika iya, dia akan ke role pengguna. Misalnya role penggunanya ke dosen. Nah, di sini terdapat alur dosennya, yaitu menampilkan dashboard dosen. Nah, terus dosen bisa memilih jadwal kelas, atur durasi refresh kode QR, dan toleransi terlambat. Selanjutnya akan membuat sesi absensi dengan membuat token awal atau kode token.
Selanjutnya akan tampilkan kode QR. Selanjutnya rotasi token otomatis tiap beberapa detik. Nah, jika sesi masih aktif, dia akan tetap menampilkan kode QR-nya. Jika tidak, dia akan ke polling lengkap kehadiran dan daftar pengajuan izin. Selanjutnya, nanti ditanyakan ada pengajuan izin atau sakit. Jika tidak, jika iya, akan diverifikasi. Terus, jika tidak, dosen akan mengakhiri sesi. Jika dosen mengakhiri sesi, jika tidak, dia akan lanjut monitoring. Jika iya, akan mengakhiri sesi. Mahasiswa belum absen itu berstatus apa, dan akan mengekspor lengkap absensi ke Excel. Nah, selanjutnya akan logout di alur mahasiswa. Nah, di sini role pengguna di alur mahasiswa. Yang pertama akan menampilkan dashboard mahasiswa. Terus jika ada sesi aktif untuk mata kuliah, jika tidak, akan menampilkan belum ada sesi aktif. Terus jika tidak bisa hadir, maka akan mengajukan izin atas sakit. Nah, selanjutnya lanjutkan yang tadi. Jika ada sesi aktif untuk mata kuliah, jika iya, akan meng-scan QR kode dengan kamera. Selanjutnya, jika token valid, jika tidak, dia akan menampilkan pesan error, akan menyuruh scan ulang kode QR-nya. Jika token valid, jika iya, akan mengaktifkan kamera depan dan mengambil selfie. Selanjutnya, akan kirim data absensi dan akan melakukan validasi. Terdaftar di matkul, belum pernah absen atau token masih berlaku. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan error, absensi akan gagal. Nah, di situ akan menyuruh scan ulang. Sini. Selanjutnya, jika iya, hitung status kehadiran, hadir atau terlambat berdasarkan toleransi. Selanjutnya, akan menyimpan absensi dan foto selfie ke database. Selanjutnya akan menampilkan riwayat terbaru. Nah, yang tadi menampilkan dashboard mahasiswa itu bisa mengajukan izin atau sakit untuk mahasiswa dan menunggu verifikasi dari dosen. Nah, jika sudah selesai, dia akan logout. Nah, setelah logout, maka program selesai. Selanjutnya, simulasi alur sistem. Sebagai contoh implementasinya, dosen membuka sesi absensi mata kuliah pemrograman web. Nah, sistem langsung menghasilkan kode QR pertama setiap 7 detik, setiap 5 detik sampai 15 detik. Nah, kode QR itu selalu berubah. Nah, terdapat mahasiswa Chevron sedang meng-scan kode QR yang sedang tampil. Nah, tokennya valid, terus dia mengambil foto selfie secara live atau real time, dan data absensinya tersimpan. Terus mahasiswa Sony meng-scan kode QR hasil screenshot 15 detik yang lalu. Nah, token tersebut sudah expired dan absensi itu ditolak oleh sistem. Terus di dosen akan mengakhiri sesi.
dan melihat rekap kehadiran secara real time dan bisa mengunduh laporan Excel. Nah, di mahasiswa Farezi ini dia sedang sakit. Terus dia mengajukan sakit dengan keterangan yang singkat dan disetujui oleh dosen dan statusnya sakit. Selanjutnya ada metodologi pengembangan. Dalam pengembangan sistem ini digunakan metode waterfall yang dimodifikasi. Tahapannya dimulai dari studi literatur dan analisis kebutuhan. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem dan database. Terus setelah itu dilakukan setup lingkungan pengembangan. Selanjutnya dibuat modul autentikasi, kode QR dinamis, scan QR dan selfie, modul izin sakit, dashboard, dosen, hingga tahap terakhir yaitu pengujian sistem. Nah, masuk ke kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem absensi berbasis kode QR dinamis dan verifikasi selfie mampu meningkatkan keamanan serta validitas proses absensi. Kode QR yang terus berubah dapat mengurangi praktek titik absen melalui screenshot. Sedangkan foto selfie itu memastikan mahasiswa benar-benar hadir saat melakukan absensi. Selain itu, dosen juga dimudahkan karena seluruh data dapat dipantau dan direkap secara otomatis. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini masih dapat ditingkatkan dengan penambahan GPS, teknologi berbasis AI, serta integrasi dengan sistem informasi akademik kampus atau SIKAD. Demikian presentasi dari saya mengenai sistem absensi mahasiswa berbasis kode QR dinamis dengan verifikasi selfie. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari website Absenware ini, sistem absensi QR dinamis ini. Nah, yang pertama kita login sebagai dosen dan di sini terdapat halaman dashboardnya, dan di sini terdapat jadwal kelasnya. Nah, di sini kita bisa memilih jadwal kelasnya, dan di sini kita dapat mengatur berapa untuk diperbarui kode QR-nya. Di sini kita pilih 7 detik saja, dan terlambat dan batas terlambatnya bisa kita atur di sini. Dan di sini terdapat riwayat sesi. Nah, di sini terdapat riwayat jadwal kelasnya gitu. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, tanggalnya, dan status di kelas mana. Di sini terdapat lab komputer 1 contohnya, dan di sini ada hadir, terlambat, izin, sakit, alfa. Nah, di sini ini nih status mahasiswanya, dan di sini terdapat kode QR. Nah, di sini nanti akan muncul mahasiswa yang mengajukan izin atau sakit.
di sini terdapat kode tokennya, dan di sini ada status kehadiran mahasiswa. Baiklah, kita mulai sesinya. Nah, di sini kan kosong nih. Setelah kita mulai sesinya, nah terdapat tadi kode QR-nya refresh gitu setiap 7 detik. Baiklah, kita login menggunakan HP sebagai mahasiswa. Jika kita tidak punya akun, kita akan membuat akun baru. Terus kita akan membuat nama lengkap kita. Misalnya contoh siapa ya? Misalnya, dan di sini kita mengisi nomor induk mahasiswa, misalnya, dan kita mengisi email, yaitu emailnya sony@gmail.com, dan kita bisa mengisi role mahasiswa, dan kita akan membuat passwordnya. Dapat passwordnya 456 dan kita daftar sekarang. Nah, akun berhasil dibuat. Selanjutnya kita login ke sistemnya. Tadi emailnya, kita masukkan emailnya dan masukkan password yang tadi kita buat. Nah, login berhasil. Ini kita izinkan saja. Terdapat sesi aktif, kode mata kuliah, ruangan, dan status refresh QR setiap detik. Nah, di sini terdapat ajukan izin atau sakit. Ini kita nanti saja kita jelaskan nanti. Nah, di sini kita dapat meng-scan kode QR dan selfie. Langsung saja kita scan kode QR-nya. Baik, token QR-nya sudah masuk, kode token QR-nya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan kamera selfie untuk sebagai bukti. Baiklah, kita sudah mengambil kamera selfie. Selanjutnya kita kirim absensi. Misalnya kita memakai akun yang baru, akun yang lain. Login. Nah, di sini kita mengajukan sakit dengan keterangan demam. Kita kirim pengajuan. Kita kiri. Dan di sini terdapat kehadiran mahasiswanya. Sony Fahrezi hadir, Sony Fahrezi sakit, dan mahasiswa lainnya yang tidak absen terdapat status alpha. Nah, dosen dapat mengekspor Excel. Kita lihat aja. Nah, di sini terdapat file Excelnya yang sudah kita download tadi. Di sini terdapat nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, dan waktu absennya.
dan juga status kehadiran mahasiswa, dan juga dokumentasi dari selfie tadi.